Dan di sini adalah indikator panel di motor gather. Yang pertama, di sini ada indikator baterai, Pak ya. Terus yang kedua di sini ada indikator, ada yang tahu Pak? Banyak. Implement. Oke, di sini ada implement, saya jelaskan aja Pak ya. Tapi tolong disimak supaya nanti ketika Bapak mengoperasikan unit ini, Bapak bisa benar-benar memahami. Siapa? Tolong disimak baik-baik. Yang pertama, ini adalah indikator baterai. Yang kedua, di sini adalah implement hidrolik. Yang ketiga, di sini ada steering. Yang keempat, ada parking brake. Yang kelima ada transmisi, yang keenam ada secondary steering, dan yang ketujuh ini adalah di indikator warning, dan yang kedelapan ada temperatur oli hidrolik, yang kesembilan ada indikator temperatur coolant, yang kesepuluh di sini ada fuel gauge atau indikator gauge. Ini maaf yang ke 11 seharusnya saya kasih tunjuk, tapi enggak. Oke, ini kan ada satu yang belum saya kasih tanda panah. Ada yang bisa menjelaskan? Pak Gun bisa menjelaskan apa untuk yang di nomor 11-nya, di atasnya fuel gauge? Fuel gauge. Fuel gauge. Bujur. Oh ya, itu adalah simbol dari center position atau gauge ya. Jadi kalau articulationnya kita mainkan, kita akan kembali dengan cepat, makanya cukup menekan tombol yang ada di switch, dan ini adalah sebagai posisi artikulasinya di mana. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Peri. Saya mau tanya, Mas Peri Prasojo. Mas Peri Prasojo. Mas Peri Prasojo sehat? Sehat Pak Pur. Oke, terima kasih. Tadi yang disampaikan sama Pak Gun itu jawabannya bagaimana menurut Mas Peri? Betul atau tidak? Kurang lebih sama jawaban saya sama Pak Gun. Oke, kalau begitu berarti teman-teman bahwasanya teman-teman itu benar-benar paham. Itulah Pak indikator panel motor gather Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan dari indikator tadi. Yang pertama indikator baterai, indikator hydraulic lock, indikator steering, indikator parking brake transmisi, indikator secondary steering, indikator parking brake, indikator temperatur hidrolik, indikator temperatur coolant, indikator level fuel. Di sini saya tampilkan slide ini kenapa? Saya hanya untuk memastikan bahwasanya sampai benar-benar paham. Kalau punya HP Pak, tolong difoto supaya nanti pada saat sampai mengoperasikan unit, di situ sampean ada lupa bisa buka di fotonya Pak. Sehingga Pak, oh iya, pada saat baterai nyala, oh apa di sini yang harus saya lakukan? Ternyata apa di sini? Nah, di situ bisa paham. Silakan Pak, kalau mau foto-foto aja Pak. Siapa tahu nanti pada saat sampean mengoperasikan unit sampean lupa. Jadi di situ bisa dibaca. Oke Pak, sudah difoto? Ya, sudah. Oke. Langsung kita ke slide berikutnya. Di sini menjelaskan fungsi dan cara memeriksa indikator engine oil pressure pada panel motor gather. Yang pertama simbol dari engine oil pressure, yang kedua kategori peringatan dari indikator. Nah, di sini ada simbol di mana di situ ada level oil hidrolik. Dilihat gambarnya Pak ya, tampak ya di situ Pak ya. Ya, sudah siap. Jelas Pak ya gambarnya ya. Ya,
Oke, di sini ada level oil hidrolik, ada parking brake, ada baterai, ada temperatur oil hidrolik, ada coolant temperatur, ada filter oil transmisi, tekanan oil engine, coolant flow, ada tekanan oil ring, ada steering. Di sini ada kategori peringatan dari indikator yang menyala. Yang pertama, waspada, mesin butuh perhatian. Yang kedua, rubah cara pengoperasian. Yang ketiga, warning 2S atau warning 2 serius, di mana di situ kita harus sesegera mungkin untuk merubah cara pengoperasiannya. Yang ketiga, di situ ada segera matikan engine. Saya mau tanya dari bapak-bapak yang ada di sini, untuk di warning 3, apa indikator yang menyala di situ? Bapak-bapak yang bisa jawab silakan. Langsung Pak Peri Prasojo. Untuk warning 3 itu pressure on engine. Tekanan on engine. Itu tindakannya seperti apa, Pak? Kalau untuk pressure on engine menyala, itu tindakannya seperti apa? Berhenti di tempat. Bagaimana, Pak Peri? Berhenti, ya? Segera menghentikan unit tersebut di Nah, tempat yang aman. ya. Terus? Matikan engine, laporkan ke pengawas atau atasan. Oke. Kalau untuk Pak Jaina, apakah ketika ada indikator pressure, semua unit harus engine-nya dimatikan? Kalau pressure, iya Pak Pur. Jadi ketika ada indikator yang menyala tentang pressure, itu harus dimatikan engine-nya. Pressure kecuali pressure oli engine loh ya. Kalau oli engine ya, tapi kalau selain oli engine kemungkinan bisa di low idle dulu Pak Pur. Oh, selain pressure bisa di low idle dulu ya? Ya. Oke. Misalkan pressure oli hidrolik, Oke. pressure apalagi ya, seperti itu Pak Pur. Oke Pak, oke, itu betul jawabannya. Jadi saya rasa teman-teman yang ada di sini semuanya memahami yang berkaitan tentang indikator. Oke Pak, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, menjelaskan metode tindakan engine oil pressure menyala. 1. Langkah yang dilakukan saat engine oil pressure menyala terhadap unit yang dioperasikan. Langkah saat engine oil pressure menyala, yang pertama, segera mungkin menghentikan unit di area yang aman. Yang kedua, setelah itu langsung matikan kunci kotak di posisi off, lakukan pemeriksaan terhadap engine oil level, dan yang keempat, laporkan ke pengawas. Terus di sini indikator merupakan, Pak. Ya, kesimpulan. Jadi saya pastikan lagi, indikator merupakan sebuah panduan bagi seorang operator dalam hal informasi dan kerusakan yang terjadi pada unit yang dioperasikan. Yang kedua, indikator engine oil pressure yang menyala merupakan kategori peringatan nomor 3 yang menjadikan suatu kerusakan yang fatal. Yang ketiga, langkah saat engine oil pressure menyala adalah seperti tadi yang kita jelaskan. Saya memastikan bahwasanya unit dihentikan, dimatikan engine-nya, diperiksa engine oil levelnya,
lalu laporkan ke pengawas. Di sini saya akan mengasih lembar soal jawaban, monggo Bapak-bapak segera diisi. Bahwasanya saya tahu bahwasanya Bapak ini sudah paham semua. Monggo Pak, silakan diisi soal-soalnya. Oke, kalau begitu sudah diisi, langsung Pak. Ini Pak. Di sini yang pertama pertanyaannya, yang pertama gambar di bawah berikut merupakan indikator apa? Silahkan dijawab nanti Pak ya. BW aja, B chatting. Yang kedua, sebutkan 2 jenis kategori peringatan pada indikator yang menyala yang berwarna. Yang ketiga, saat indikator engine oil pressure menyala, maka masuk dalam kategori peringatan yang keberapa? Nanti langsung dijawab Pak ya. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah saat indikator engine oil pressure menyala. Yang kelima, pada gambar kategori peringatan di bawah, tindakan apa yang dilakukan oleh operator? Tujuan? Waktunya berapa lama, Pak? Waktunya berapa lama? 20 Pak. Tes tadi. Oh, Waktunya. Waktu tesnya berapa lama, Pak? 3 menit Pak. Oh, siap. Tujuan training, lanjut Pak ya. Lanjut. Tujuan training ini agar nantinya para operator dapat yang pertama menjelaskan jenis indikator pada panel motor glider, yang kedua menjelaskan fungsi dan cara memeriksa engine oil pressure pada panel motor glider, yang ketiga menjelaskan metode tindakan saat indikator engine pressure menyala. Manfaatnya, kesuksesan training ini nantinya dapat terlihat dari kemampuan operator dalam melakukan tindakan yang dilakukan saat indikator menyala dengan benar agar unit tidak mengalami suatu kerusakan. Standar kompetensinya, asesmen akan dilakukan secara sistematik. Hasil pembelajarannya Pak. Ini kembali lagi kayaknya Pak. Oh enggak. Hasil pembelajarannya di sini satu, menjelaskan jenis-jenis indikator pada panel motor glider. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan cara memeriksa indikator engine oil pressure pada panel motor glider. Yang ketiga, menjelaskan metode tindakan saat indikator engine oil pressure menyala. Tolak ukurnya suksesnya seorang operator adalah no accident, no miss operasional, dan high productivity. Sekian, terima kasih. Silakan Bapak.